New York City. You are now rapping with 50 Selamat Cent. datang di channel Universitas Army. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengolah data dan menggunakan aplikasi SPSS untuk beberapa fungsi dalam statistik. Buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Apa itu fungsi frekuensi? Nah, statistik distribusi frekuensi termasuk pada kategori statistik deskriptif. Digunakan untuk menyusun data yang jumlahnya relatif banyak dalam satu tabel frekuensi. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling mudah digunakan untuk mendeskripsikan data. Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan persentase responden objek yang masuk dalam kategori yang ada. Bagaimana cara kita mengolah datanya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Buka program SPSS hingga muncul tampilan spreadsheet. Kemudian klik variabel view pada kiri bawah. Kemudian isikan nama variabel sesuai dengan yang saya ketikkan contoh sebagai berikut ya. Ada di namanya ada X1, X2, X3, X dan Y. Di tipenya ada di type, merek, labelnya, umur, status penghasilan dan lain-lain ya. Nah, untuk di label variabel X2 ya, kolom value diisi dengan ketentuan 1 petani, 2 pegawai, 3 swasta. Nah, jika sudah selesai, klik data view sehingga muncul tampilan data view. Kemudian isi sesuai dengan ini, data saya buat sendiri ya. Nah, kemudian setelah selesai mengisi data, simpan data tersebut, save dalam folder misalnya data 1. Nah, untuk menganalisanya, klik menu utama Analyze. Dari menu Analyze tersebut pilih Descriptive Statistic. Dari Descriptive Statistic pilih frekuensi sehingga muncul kotak dialog seperti berikut. Nah, klik variabel X3 penghasilan, masukkan kotak variabel dengan cara mengklik tanda panah yang ada di kotak dialog. Nah, klik statistik yang ada di kotak dialog sehingga muncul kotak dialog seperti berikut. Klik quartile, mean, median, mode, sum, deviation, variance, range, maksimum, minimum, SA, mean, skewness, kurtosis. Cirinya sudah diklik, muncul tanda centang pada kotak di samping kata yang sudah akan dipilih. Kemudian klik continue sehingga kembali ke kotak dialog deskriptif statistik. Klik chart, pilih histogram dan width normal curve seperti berikut. Kemudian klik continue sehingga kembali ke kotak dialog deskriptif statistik. Klik format, kemudian pilih ascending, value, dan compare variable. Kemudian klik continue sehingga ke kotak dialog statistik deskriptif seperti pada gambar berikut. Klik OK, maka akan terlihat hasilnya dalam out favor sebagai berikut ya. Nah, ini hasilnya. Anda simpan hasil analisis tersebut dalam folder, misalnya nama filenya output data 1. Nah, jadi kita dari gambar tersebut bisa mengambil satu gambaran tentang penghasilan responden. Nah, yang kemudian aplikasi selanjutnya bagaimana untuk fungsi cross-tab. Nah, sebagai contoh untuk aplikasi cross-tab, misalnya kita melihat apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan pekerjaan seseorang terhadap tingkat pendapatan mereka. Data yang diperoleh dari sejumlah responden, misalnya seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah, mengingat fungsi cross-tab adalah untuk data nominal, maka ketiga variabel tersebut datanya dijadikan data nominal dan diberi kode sebagai berikut. Jenis kelamin X1, value 1 laki-laki, value 2 wanita, pekerjaan 1 tani, value 2 pegawai, value 3 swasta, pendapatan value 1 rendah, kecil dari 500.000, value 2 sedang 500 sampai 1 juta, value 3 tinggi, lebih besar dari 1 juta. Nah, setelah Anda mengisi dan mendefinisikan variabel, barulah Anda dapat mengisi data yang sebenarnya dengan mengaktifkan data view. Kemudian Anda isi sesuai dengan data di awal bab ini. Perlu diingat, diisi dengan angka sesuai dengan nilai value yang telah ditetapkan 1, 2, 3. Silakan sebagai berikut ya. Nah, ini
Untuk mendapatkan tampilan seperti pada gambar pada tampilan ini, Anda harus memastikan bahwa Anda sudah mengaktifkan submenu value labels pada menu view. Kemudian simpan data tersebut ke folder yang diinginkan dengan nama file latihan, misalnya latihan cross tab ya. Dari data tersebut, analisis cross tab yang dilakukan adalah mencari hubungan jenis kelamin X1 dengan pendapatan X3. Untuk analisis ini, langkah yang ditempuh sebagai berikut. Pastikan bahwa Anda sudah aktif pada file latihan cross tab, klik analyze pada menu utama SPSS, klik statistik, deskriptif, klik cross tab, masukkan X1 pada kotak row, masukkan X2 pada kotak kolom, tampilan komputer sebagai berikut ya. Klik statistik, lalu pada kotak dialog muncul pilih G-square, klik continue sehingga kotak dialog kembali ke cross tab, klik cell sehingga muncul kotak dialog lagi, kemudian pilih observed dan expected pada count, pada kotak pilihan percentage, pilih row, kolom, dan total. Klik continue sehingga kotak dialog kembali ke cross tab, klik OK sehingga akan muncul hasil sebagai berikut. Jangan lupa disimpan dengan nama file misalnya output cross tab 1. Nah, bagaimana menafsirkan hasil analisis? Pada bagian ini ditampakkan ringkasan kasus di mana semua kasus terdapat 30 sampel, tidak terdapat missing data. Pada bagian 2 diperlihatkan data objektif, frekuensi nyata, dan data expected, frekuensi harapan baik dalam bentuk cacah maupun persentase, seperti 3 orang laki-laki, 3 orang laki-laki yang berpendapatan rendah, 10 orang laki-laki berpendapatan sedang, dan 4 orang berpendapatan tinggi. Selanjutnya tafsirkan oleh Anda. Pada bagian 3 menunjukkan hasil rumus C-square, C-kuadrat. Pada data di atas tampak bahwa nilai hitung C-square adalah 2,482. Hasil ini membuktikan hipotesis yang kita buat. Ketentuan simpulannya adalah jika X2 hitung jika jadi X2 tabel, maka H0 diterima. X hitung ya lebih besar dari X2 tabel, maka H1 diterima, berarti H0 nya ditolak. Untuk membuat keputusan hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dapat juga dengan melihat asymptote, signifikansinya asim. Jika asim signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05, maka H1 diterima, dan bila di atas 0,05 maka H0 diterima. Bila kita lihat pada hasil analisis SPSS, nilai hitung C-square adalah 2,482, sedangkan asim sig2 sig diketahui sebesar 0,289. Maka kesimpulannya adalah hipotesis 0 diterima atau H0 diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pendapatan penghasilan yang diperoleh. Nah, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi praktis statistik untuk one sample t-test? Digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diuji dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Contohnya, diketahui ada siswa di SD Kecamatan 31 sampel mempunyai daya tahan menonton televisi dalam hitungan sehari adalah sebagai berikut. Hipotesis yang diajukan adalah daya tahan siswa menonton televisi adalah sama dengan 4 jam sehari. Hipotesis alternatifnya, daya tahan siswa menonton televisi adalah tidak sama dengan 4 jam sehari. Nah, bagaimana caranya? Saja buka SPSS, kemudian klik variable view, kemudian atur kolom-kolomnya, klik data view, kemudian ketikkan data di atas variable X. Juga sudah selesai, masukkan data, jangan lupa disimpan dalam file latihan one test, klik menu analyze, klik compare min, kemudian klik one sample t-test, maka akan muncul kotak dialog. Pindahkan variabel lama nonton TV ke kotak test variabel dengan cara klik tanda panah sehingga berpindah tempat. Pada kotak t-test diisi besarnya angka lama nonton TV sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Dalam latihan ini isikan angka anak 4 dari 4 jam sehari. Jika sudah klik OK, tunggu beberapa saat, maka akan muncul hasil seperti berikut. Nah, ini dia t-testnya. Jika muncul output viewer, jangan lupa menyimpan dalam folder yang Anda inginkan dengan nama misalnya hasil one t-test. Kesimpulannya, untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak, bandingkan harga hitung dengan harga T tabel. Harga T hitung diketahui sebesar 1,976, sedangkan hasil rata-rata tabel T tabel 31 diketahui sebesar 2,04. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka disimpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Bisa juga membuktikan hipotesis yang diajukan dengan melihat signifikansinya. Apabila signifikansi 2T di bawah 0,05 atau sama dengan 0,05, maka HA diterima. Jika dilihat pada hasil analisis, diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,057, dengan demikian maka H0 diterima. Karena nilai signifikansinya di atas 0,05, kesimpulan yang bisa didapat adalah bahwa daya tahan menonton televisi siswa SD Kecamatan Boyong Kenyot
sama dengan 4 jam sehari, atau bisa dikatakan daya tahan menonton televisi siswa SD sama dengan siswa SD di tempat lain. Aplikasi praktis untuk pair sample t-test ya. Pair sample t-test berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata min yang sama. Misalnya ada sebuah penelitian untuk mengetahui atau tidak perbedaan produktivitas kerja pegawai di lingkungan pemerintahan sebelum sudah diberi kendaraan dinas. Berdasarkan 40 sampel pegawai yang dipilih secara random, diplasi sebagai berikut. Hipotesis yang diajukan, H0 tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum diberi kendaraan dinas dan sudah diberi kendaraan dinas. Terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum diberi kendaraan dinas dengan diberi kendaraan dinas. Nah, bagaimana langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS? Buka program SPSS, definisikan variabel seperti tampilan berikut. Jika sudah masukkan, klik Analyze, pilih Compare Min, Pair Sample Test. Setelah klik pada Pair Sample Test, maka muncul tampilan kotak dialog. Definisikan variabel yang dianalisis dengan cara mengaktifkan variabel pada kolom Pair Variables. Ya. Klik option untuk menentukan taraf kepercayaan. Jika sudah, klik Continue sehingga kembali kotak dialog Pair Sample Test. Secara default, taraf kepercayaan pada 95%. Klik OK sehingga muncul hasil analisis. Kesimpulannya, misalnya pada bagian ini merupakan perbedaan rata-rata antara sebelum diberi kendaraan dinas sebesar 74 dan sesudah diberi kendaraan rata-rata sebesar 79,38. Kasus yang dianalisis sebanyak 40. Pada bagian ini ditunjukkan besarnya korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,855 dengan taraf signifikansi sebesar 0. Dengan demikian HA diterima, ada terdapat hubungan korelasi antara produktivitas sebelum diberi kendaraan dinas dan produktivitas sudah diberi kendaraan dinas. Apabila signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05 maka HA diterima dan H0 ditolak. Bagian 3 dari hasil perhitungan di atas dilihat bahwa harga T sebesar 6,345 dengan tingkat signifikansi 0,000 dengan derajat kebebasan 39 pada taraf kepercayaan 95. Maka dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata produktivitas sebelum dan sudah mendapatkan kendaraan dinas. Perbedaan ini ditunjukkan oleh rata-rata yang diperoleh pada bagian 1, di mana sebelum kendaraan dinas rata-rata produktivitas 74, tapi setelah mendapat kendaraan dinas meningkat 79,38. Disimpulkan bahwa produktivitas kerja pegawai mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum diberi kendaraan dengan sudah diberi kendaraan. Kemudian bagaimana untuk menggunakan aplikasi praktis statistik untuk one way ANOVA atau sering disebut perancangan sebuah faktor, merupakan salah satu analisis statistik ANOVA, analisis of variance yang bersifat satu arah, satu jalur. Alat uji ini digunakan untuk menguji dua populasi atau lebih independen memiliki rata-rata sama atau tidak. Teknik ANOVA akan menguji variabel dari observasi masing-masing grup dan variabilitas antar min grup. Melalui kedua estimasi variabilitas tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai min populasi. Misalnya, seorang dosen akan melakukan penelitian terhadap metode mengajar yang diterapkan di mata kuliahnya. Dosen tersebut melakukan 3 metode dalam mengajar, ini metode ceramah 1, 2 metode diskusi, 3 metode tugas. Dari hasil uji coba dapat nilai dengan masing-masing metode sebagai berikut ya. Contohnya, nah bagaimana cara menganalisisnya? Aktifkan SPSS for window, definisikan variabel. Kemudian untuk kolom value pada variabel metode diisi dengan ketentuan angka 1 untuk metode ceramah, angka 2 untuk metode diskusi, dan angka 3 untuk metode tugas. Pada kotak dialog nampak gambar sebagai berikut. Jika sudah selesai didefinisikan variabel, maka selanjutnya Anda isi data pada data view. Kotak dialog one way ANOVA. Caranya klik Analyze, pilih Compare Min, dan pilih One Way ANOVA. Klik variabel nilai mata kuliah dan masukkan pada kotak Dependent List. Klik variabel metode mengajar dan masukkan pada kotak faktor. Lihatlah tampilan berikut. Kemudian klik kontras, klik polinomial, tetap pilih linear. Jika sudah selesai, definisikan kotak dialog kontras, klik Continue. Klik tombol Post Hoc, pilih LSD dan Duncan Significant Level, tetap 0,05. Kemudian klik Continue sehingga kembali kotak dialog awal. Klik tombol Option, pilih Descriptive Homogeneity of Variance dan Menas Plot, lihat tampilan. Klik Continue sehingga kembali ke kotak dialog awal. Klik OK, maka hasil akan tampak sebagai berikut ya. Nah, keterangannya pada bagian 1 merupakan deskripsi dari variabel yang analisis. Pada bagian 2, test of homogeneity of variance, diperlihatkan hasil tes homogenitas dari varian. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ketiga varian tersebut berbeda, tapi
Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, disimpulkan bahwa ketiga varian tersebut sama, atau dibuat kesimpulan bahwa data ketiga variabel adalah homogen. Pada bagian 3 ANOVA, di sini dipergunakan untuk mengambil kesimpulan apakah rata-rata nilai mahasiswa dengan menggunakan ketiga metode mengajar memang secara signifikan berbeda atau sebenarnya sama. Jika signifikannya di bawah 0,05, maka HA diterima atau disimpulkan ketika metode tersebut memang hasilnya berbeda, tapi nilai signifikansi di atas 0,05, maka HA0 diterima. Pada bagian 4, multiple comparison merupakan hasil perbandingan antara ketiga metode rata-ratanya. Pada bagian 5, digunakan untuk menentukan antar kelompok variabel saja yang justru tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Pada bagian 4, import merupakan grafik garis yang menunjukkan rata-rata dari ketiga metode mengajar. Dari grafik ini bisa dilihat mana nilai rata-rata tinggi. Selanjutnya kita melihat bagaimana menguji korelasi. Uji yang cukup banyak digunakan dalam penelitian, mulai dari penelitian sederhana hingga penelitian cukup kompleks ya. Pada umumnya orang mengatakan bahwa pengertian korelasi adalah suatu hubungan timbal balik, hubungan antara permintaan dengan penawaran, hubungan antara kemudarataan dengan kejahatan, hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja, dan lain-lain. Namun perlu diperhatikan tidak semua hubungan saling menimbulkan sebab akibat. Oleh karena itu perlu diperhatikan benar apakah hubungan itu merupakan hubungan timbal balik atau bukan. Nah, caranya misalnya buka program SPSS, ketikkan data berikut ya, variabel X, variabel Y. Jika sudah yakin datanya benar, klik menu analyze, kemudian klik correlate dan pilih bivariat. Klik variabel pemberian insentif X dan produktivitas kerja Y, lalu masukkan ke kotak variabel dengan mengklik tanda panah sehingga kedua variabel tersebut berpindah tempat. Klik person, pilih to tail dan klik like significant correlation. Lihat tampilan kotak dialog berikut, pilih option, pilih means dan standard deviation, perhatikan kotak dialog, klik continue, klik OK sehingga tampak hasilnya berikut correlation. Analisis hasilnya bagian 1, deskriptif statistik. Pada bagian ini terdapat nilai-nilai rata min dari kedua variabel, standar deviasi, dan jumlah sampel yang dianalisis. Bagian kedua, pada bagian ini dikemukakan hasil perhitungan koefisien korelasi. Nah, bagaimana analisis regresinya? Untuk pengujian regresi sederhana, kita menggunakan data korelasi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah buka kembali korelasi antara pemberian insentif X dengan produktivitas kerja. Untuk melihat analisis regresi, dari menu Analyze, pilih Regression, kemudian klik Linear, klik variabel pemberian insentif, lalu masukkan pada kotak independen, klik variabel produktivitas kerja dan masukkan pada kotak dependent, klik statistik, pilih estimate, model fit, R-square, change, dan deskriptif, klik continue, klik plot, lalu pilih histogram dan normal probability plots, pilih continue, pilih option, lalu klik saja continue. Berarti pemilihan default ini menggunakan taksiran probability 0,05 atau 95%, klik OK, maka tampil hasilnya seperti berikut. Dari hasil di atas diketahui bahwa berapa besar nilai korelasi, koefisien determinasi, dan nilai regresi Y sama dengan A tambah BX, serta bagaimana gambaran grafik dan penyebaran datanya. Oke, saya kira itu saja sedikit fungsi bagaimana menggunakan aplikasi SPSS for Windows, terutama fungsi-fungsi yang ada di SPSS. Mudah-mudahan berguna. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan berjumpa dengan video tutorial berikutnya. Terima kasih.